Masyarakat menjadi bagian yang penyelenggara pemilu. Apa sih tantangan? Bahwa negara Indonesia ialah sedikit bahagia banyak stres. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Saya yakin bahwa teman pemilih semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Jumpa lagi bersama saya Aneke dalam podcast Beta Pilih, ngomong enak tentang pemilu dan pemilihan. Dalam podcast kali ini kita akan berbincang tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024. Mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam pemilu dan apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini. Nah, bersama saya sudah hadir seorang anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah sangat lama bergelut di dunia kepemiluan dan 2 periode di KPU Kabupaten dan pada masa ini memasuki periode kedua di KPU Provinsi. Mari kita sambut Bapak Yosafat Koli. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Aneke. Apa kabar? Kabar baik puji Tuhan. Ya, senang sekali ya saya bisa mewawancarai Bapak dalam podcast kali ini. Baik. Nah, Bapak, sedikit cerita dong, apa sih yang membuat Bapak tertarik sama dunia kepemiluan dan bahkan menjadi penyelenggara pemilu? Apa sih tantangan terbesar Bapak? Pertama bahwa dari segi pendidikan, saya pendidikan itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling kalau dia nyambung dengan pemilu itu tidak ada hubungan. Tetapi pergulatan kita pertama itu mulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian usai tamat tahun 92 itu saya masih sempat menjadi wartawan. Jadi wartawan kurang lebih 7 tahun. Dan itu saya selesaikan bersama dengan Poskupang. Kemudian selepas Poskupang saya menjadi teman-teman bekerja sama dengan teman-teman di NGO. Nah, di situ awal mula ketika saya mulai mengenal dunia pemilu. Nah, ketika itu kalau saya masih ingat tahun 99 pertama kali memulai untuk menjadi anggota pemantau pemilu dulu. Nah, sesudah itu pernah suatu saat saya mendapat kesempatan dari teman-teman NGO untuk melakukan pendidikan pemilih, mengikuti voter education bersama Profesor Ramlan Surbakti di Surabaya. Kemudian 2003 awal saya bergelut dengan KPU di KPU Kabupaten Ngada. Jadi 10 tahun di Kabupaten Ngada. Kemudian sekarang periode yang kedua untuk provinsi, dan itu saya nikmati dengan begitu banyak tantangan. Nah, tantangan kalau kita lihat tentu beragam-ragam ya, mulai dari tantangan dari aspek keterampilan, pengetahuan dan segala macam, sehingga tidak ada waktu untuk berpikir tentang bagaimana, tetapi bagaimana terus belajar. Bayangkan kalau dari bimbingan konseling harusnya dari guru nih, tetapi tidak jadi guru kemudian menjadi komisioner. Nah, itu tantangannya luar biasa dari aspek pengetahuan dan seterusnya, seperti itu. Nah, teman pemilih, seperti yang diungkapkan Bapak Yosafat Koli, beliau ini adalah mantan jurnalis dan 2 periode di kabupaten, berarti sudah banyak pengalaman ya. Dan untuk teman pemilik ketahui, Bapak Yosafat Koli ini adalah komisioner KPU Provinsi yang membidangi divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ya. Nah, Bapak, sebagaimana yang kita tahu nih, pemilu 2024 tahapannya kan sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Betul sekali, ya. Dan sekarang ini kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD. Betul. Nah, sesuai tema kita pada hari ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu. Apa sih pemilu itu? Dan mengapa masyarakat perlu berpartisipasi? Dan apa jaminan konstitusinya? Nah, runutannya itu dia mulai dari sini. Jadi karena kita ini negara hukum, penganut demokrasi, orang bilang kalau kita berdemokrasi maka apapun kita bisa ekspresikan. Kita bebas melakukan apa saja, tetapi harus ingat bahwa
di dalam sebuah keteraturan demokrasi itu harus dibingkai dengan hukum. Maka itu kalau kita lihat itu di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dia sebut begini, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk republik itu pendiri negara itu mereka sudah memahami bahwa bentuk republik itu sangat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita yang beraneka ragam. Tidak ada kepentingan siapapun yang lebih banyak yang harus didahulukan, tetapi kepentingan negara, kepentingan publik, kepentingan ini di atas segala-galanya. Dan yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, jangan lupa. Bahwa siapapun bisa menjadi DPR, siapapun bisa menjadi presiden, siapapun bisa menjadi anggota legislatif, apakah DPD, DPR provinsi dan juga DPRD kabupaten kota, boleh. Tetapi harus melalui sebuah prosedur, aturan yang jelas dan seterusnya. Maka itu tentu dia memiliki dasar konstitusi. Dari mana kita lihat belajar dari pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Ya, jadi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 1. Nah, Bapak, dalam pemilu masyarakat menjadi bagian yang paling penting dalam proses ini. Karena seperti yang dikatakan di pasal 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana bentuknya rakyat berdaulat? Nah, menjawab ini saya ingin kita melihat beberapa aturan yang melingkupi di atasnya. Yang pertama adalah ada undang-undang tentang pemilu, ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada satu definisi yang penting, yaitu pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi pemilu itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden dan Wakil Presiden, lalu anggota DPR Provinsi dan juga DPRD Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu definisi pemilu. Nah, kemudian pemilu itu sebetulnya merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi melalui pemilu kita ingin supaya orang mau berdemokrasi nih. Demokrasi kami modelnya sebagai wujudnya, maka kita menggunakan pemilu itu sebagai sarananya. Nah, kemudian pemilu itu juga merupakan satu rotasi kepemimpinan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Karena dia ini harus dirotasi terus-menerus. Maka setiap kali mau pemilu atau akan ada pemilu, rakyat itu sudah harus melihat bahwa inilah calon-calon pemimpin kami. Di calon pemimpin kami mereka menggunakan haknya untuk masuk menjadi partai politik tertentu. Nah, di partai politik tertentu apabila di dalam pemilu, pada saat pemilu dan proses pemilu kemudian itu masyarakat sudah mulai melihat apakah partai ini masih menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk saya menjalurkan aspirasi saya, pengejawantahan kehendak rakyat dan seterusnya. Dan juga orang-orangnya, apakah mereka itu masih menjalankan tugas dan fungsinya seperti itu. Nah, kemudian yang berikut kita lihat di pasal 43. Jadi di pasal 43 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada 3 pasal di situ, ada 3 ayat di situ yang dia sebut secara jelas. Yang pertama, setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih. Nah, 2 hal yang dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi saya sudah bilang undang-undang tentang pemilu ya, nomor 7 tahun 2017 sudah jalan. Nah, kemudian ada dua hal yang tadi dia sebut lagi. Jadi di undang-undang tentang hak asasi manusia juga dia sebut bahwa haknya itu dijamin oleh negara, oleh undang-undang. Dan yang kedua, setiap warga negara itu berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Dalam konteks ini, semua warga masyarakat harus bisa memahami bahwa mereka atau kita semua itu memiliki hak yang sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih di bawah. Tidak ada kelompok yang lebih hebat, lebih ini. Dan individu-individu sama nilainya. Jadi warga negara diberikan hak untuk dipilih dan memilih, turut serta dalam pemerintahan, bahkan bisa diangkat di dalam pemerintahan itu sekali. Sendiri. Jadi itu pemahaman dasar mengapa pada saat pemilu itu rakyat harus berpartisipasi. Rakyat itu memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya. Jadi tadi saya bilang ya, baik undang-undang dasar, kemudian di undang-undang pemilu, kemudian undang-undang tentang hak asasi manusia. Itu sudah menjamin. Maka itu rakyat juga punya hak yang sama untuk memilih pemimpinnya, yaitu eksekutif dan juga legislatif. Tahun 2024 itu rakyat akan memilih dua kelompok itu tadi, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau 14 Februari itu dia memilih legislatifnya dan juga eksekutifnya, yaitu presiden dan wakil presiden. Di 27 November itu akan memilih gubernur, kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Itu pada 2024 itu. Jadi hak memilih ini yang penting. Kalau dia hak memilih, maka itu dia harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, kalau haknya untuk dipilih, maka dia juga harus menjadi anggota partai politik. Boleh sebagai pengurus, boleh dia juga sebagai anggota. Nah, di tahapan sekarang ini kita akan memastikan partai politik mana saja yang berhak untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Tentu masyarakat sudah mengetahui bagaimana mekanisme yang sekarang kita sudah lakukan. Kami sudah terus-menerus update informasinya teman pemilih, sehingga silakan mengikuti secara baik perkembangan tentang pemilu. Kalau podcast kali ini tidak menjawab, coba cek lagi beberapa podcast sebelumnya, itu sudah disampaikan. Semuanya sudah sangat terang benderang. Baik, terima kasih Bapak. Berarti rakyat punya hak untuk dipilih sebagai calon legislatif dan mempunyai hak untuk memilih calon yang akan dipilihnya. Betul. Jadi Bapak, adakah standar pemilu yang universal atau standar pemilu universal itu apa sih? Betul. Jadi tidak ada batas negara ya. Hubungan internasional masyarakat itu selalu terhubung satu dengan yang lain. Saya pernah mengikuti beberapa satu kegiatan AFS. Jadi pertemuan masyarakat negara-negara ASEAN yang membahas tentang kepemiluan. Jadi waktu itu AFS yang kedua di Dili, saya sempat mengikuti. Itu dibahas bagaimana pengalaman negara-negara di negara-negara demokrasi ini menjalankan pemilunya. Perlu tidak standar-standar internasional sehingga ketika ada pengalaman di negara lain itu menjadi pelajaran bagi negara-negara yang itu. Dan dari pertemuan-pertemuan itu kita temukan ditemukan bahwa secara internasional itu diakui hak-hak sipil politik masyarakat. Yang pertama adalah misalnya hak pilih universal. Jadi bagaimana mereka negara-negara itu sudah menyadari bahwa setiap warga negara itu memiliki
hak untuk memilih setiap warga negara dan bangsa. Maka perintahnya adalah perlu adanya sebuah konvensi, perlu adanya undang-undang yang mengatur sistem pemilu di setiap negara yang memungkinkan orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan hak pilihnya. Dan yang kedua, adanya kerahasiaan surat suara. Dulu itu dikenal one man, one vote, one value. Tetapi kemudian sekarang mereka bilang tidak, harusnya one people, one vote, one value. Ya. Jadi setiap penduduk, bukan setiap laki-laki. Ya kalau one man berarti itu apakah itu laki? Itu diprotes oleh teman-teman aktivis perempuan. Mengapa Cuma one man laki-laki, cuma ya. laki-laki? Ya. Padahal ini people. Ya. Oke, kalau gitu one people, one vote, one value. One value. Ya. Semuanya punya satu. Dan ingat bahwa mereka punya hak itu dijamin kerahasiaannya, pilihannya. Mengapa ini dipandang penting? Karena memang setiap orang yang ingin berpartisipasi pada saat pemilu, mereka ingin memastikan bahwa pilihan saya itu adalah rahasia pribadi saya. Afiliasi politik saya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Meskipun semua orang mengetahui bahwa saya bisa memilih karena memang ada partai politiknya. Tetapi pilihan saya di mana, orangnya siapa yang saya pilih, itu Menjadi merupakan rahasia. dan itu secara internasional itu diakui. Dan yang ketiga, ada standar lagi nih, yaitu bebas dari paksaan dan menjalankan prinsip satu orang satu suara seperti yang tadi saya sampaikan. One people, one vote. Jadi bebas dari paksaan, tidak boleh ada paksaan. Nah, ketika orang akan berpartisipasi, biarkan dia bebas untuk melaksanakannya. Nah, tetapi dalam konteks kita menginginkan setiap orang yang ingin berpartisipasi melaksanakannya itu dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi akan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Rasa cinta, rasa kebanggaan. Saya ingin supaya bangsa saya, negara saya ini itu akan maju dan itu dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan, yang memiliki keberpihakan kepada seluruh warga. Tidak bisa atas nama politik identitas. Dan kita sudah bilang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Tidak ada lagi NKRI harga mati. Oke. Maka itu pemimpin yang kita akan pilih, mereka yang sudah mengetahui tentang negara kesatuan Republik Indonesia, sudah mengakui bahwa kebinekaan itu sebuah keniscayaan dari perbedaan kita. Kita ini beragam-ragam suku dan segala macam. Ada yang kulit putih, ada yang hitam, ada yang langsat dan segala macam. Nah, ketika kita menentukan pilihan kita, tidak boleh ada orang pun yang memaksa. Karena itu secara internasional mereka sudah mengakui, mengatakan bahwa supaya demokrasi kita, supaya pemilu kita baik, supaya demokrasi kita berjalan bagus, salah satu indikatornya surat suaranya itu harus betul-betul dijamin keamanannya. Kemudian satu orang satu suara, kemudian satu nilai, dan mereka bebas untuk melakukan. Apa maknanya? Di setiap tahapan kita mengenal kita di tahapan pemilu kita itu ada 11 ya. Nah, setiap tahapan itu harus dijalankan tanpa ada paksaan. Saya ingin terdaftar sebagai pemilih dan semua orang memaksa saya harus tidak. Saya keluar dari saya punya kesadaran sendiri. Nah, bagaimana supaya saya bisa menyadari ini bahwa ini adalah penting? Teman pemilih, banyak sekali warga negara kita yang pada saat tahapan-tahapan tertentu itu begitu menuntut ya. Dia begitu menuntut, mana hak saya, mana nama saya. Padahal tidak terdaftar, tidak memilih mungkin ya. Padahal pada tahapan tertentu ketika KPU itu sedang berproses, dia tidak mau tahu. Dia tidak mau berpartisipasi. Padahal kita inginkan ini adalah kita harus bisa berproses dengan sebuah kesadaran yang penuh. Oke. Kemudian dalam konteks berikutnya, maka kesadaran masyarakat ini itu kita tuntut untuk pada tahapan-tahapan seperti yang sekarang ini. Nah,
seperti bisa mencalonkan diri sebagai Iya. calon legislatif. Seperti itu. Nah, ketika kita masuk di tahapan pendaftaran pendaftaran dan verifikasi, kemudian penetapan partai politik. politik, apa yang bisa kita lakukan? Teman pemilih, ini juga hal lain yang perlu kita sadari, bahwa setiap orang itu punya hak memilih dan pilih tadi ya. Nah, ketika saya ingin supaya dipilih, maka saya harus menjadi anggota partai politik. Ya. Namun sayangnya ketika partai politik ketika merekrut kader-kadernya, ada yang mengetahuinya, tetapi ada juga yang tidak mengetahuinya. Nah, pada tahapan sekarang itu teman pemilih bisa saja memberikan informasi kepada kami sebagai penyelenggara untuk mengetahui apakah memang Anda sebagai anggota partai, salah satu partai atau tertentu, tidak. Ya. Nah, bisa juga melakukan komplain seperti itu. Nah, ketika pada tahapannya itu kita akan melihat ada dua ya, jadi verifikasi administrasi dan juga di tahapan verifikasi faktual. Nah, di tahapan verifikasi administrasi itu akan dilakukan pengecekan, tetapi itu by system. Tetapi pada saat nanti ada verifikasi faktual, KPU akan secara sampel mengambil data-data pendukung dari sebuah partai politik. Nah, mungkin teman pemilih juga namanya ada di dalam ini. Ya. Apakah lantas ini dunia sudah kiamat padahal saya tidak pernah memberikan data saya? Tidak perlu khawatir. Karena bisa saja menyampaikan bahwa memang saya bukan sebagai anggota partai politik. Jadi ini dunia belum kiamat. Seperti itu. Biasa saja, tidak perlu ada. Jadi berarti ada ruang untuk masyarakat bisa mengecek bahwa dia bukan anggota suatu partai politik tertentu. Boleh. Dia boleh menyatakan. Nah, itu di mana itu, Bapak? Itu teman pemilih bisa mengecek informasinya di infopemilu.kpu.go.id. Itu mudah sekali. Nanti lihat di layar ini. Ya, di layar monitor nanti. Ya. Silakan teman pemilih mengecek apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik. Jadi di info pemilih, teman-teman lihat di situ mengecek ada beberapa fitur. Nanti cek anggota parpol. Ada satu fitur yang namanya cek anggota parpol, kemudian diklik di situ, cukup memasukkan NIK, kemudian kalau namanya sudah di dalam itu kemudian diklik, tunggu beberapa menit, beberapa saat, kemudian akan direspon oleh sistem, nama Anda tidak terdaftar di SIPOL. SIPOL itu ada satu sistem informasi partai politik. Nah, ketika kita klik kemudian nama kita tidak ada, berarti kita bukan anggota parpol. Tapi kalau kita klik kemudian kita cek nama kita muncul, berarti kita sebagai pendukung sebuah parpol. Tapi kalau memang nama Anda keluar, tetapi nama Anda bukan sebagai anggota partai politik, ada format lapor. Jadi di sebelahnya di info pemilu itu silakan klik kemudian cek namanya di situ. Tanggapan masyarakat. Masyarakat. Silakan. Jadi dunia belum kiamat ya. Nah, ini kesempatan untuk partisipasi teman-teman ya. Untuk melakukan pengecekan. Baik. Bapak kembali lagi ke tema partisipasi masyarakat. Nah, terkait tingkat partisipasi pemilih nih, dari pemilu sebelumnya atau dari pemilu dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dari pemilu sebelumnya ke pemilu yang sudah, apakah mengalami peningkatan, penurunan atau bahkan statis? Ini ada hal yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari pemilu tahun 1987 ya, 10 tahun terakhir. Itu partisipasi pemilihnya itu ada tren penurunan malah. Kenapa itu, Bapak? Jadi nanti dia naik lagi sih. Tetapi di tahun 87 itu ada 96%. Kalau saya tidak salah itu pemilu tahun 55 itu juga di atas 90%. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya.
Kemudian di tahun 92 itu ada 95%. Kemudian di tahun 97 94%. Wow, mendekati 100. Ya. Kemudian tahun 99 pemilu tahun 99 itu ada 92,70%. Tahun 2004 itu dia sedikit turun menjadi 84,6%. Kemudian tahun 2004 untuk Pilpres ya, itu 77,4. Ya. Kemudian di 2009 ini dia sedikit menurun, yaitu 70,99%. Lalu di tahun 2009 lagi itu ada 72,%. Pemilu yang terakhir itu tahun 2019. Itu bahkan datanya yang kita lihat itu berapa? 80 kurang lebih 81,9%. Sekian persen. Ya. Jadi ada tren naik dan turun. Ya. Dari tahun 80-an dia begitu naik, kemudian tahun 2000-an itu dia sudah mulai menurun, tetapi akhirnya juga naik. Fluktuatif ya Bapak ya, bisa naik turun bisa ya. naik turun. Ya. Apa yang kita bisa baca dari data ini? Bahwa bisa bermacam-macam variabel penyebabnya. Bisa jadi mungkin data kita di dalam daftar pemilih tetap itu belum cukup valid. Tidak diupdate mungkin Bapak ya. Saya ambil contoh. Misalnya begini, nama pemilih kita di dalam DPT itu semuanya terdata ada 1.000 orang. Itu di dalamnya ada yang meninggal, ada yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, ada yang pindah keluar daerah, tetapi namanya itu masih ada di dalam 1.000. DPT, ya. Secara real itu kita bisa misalnya ya, kita kalau realnya misalnya ada 800 ternyata di dalamnya, artinya sudah ada selisih 200 yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih lagi. Tetapi ketika kita menghitung tingkat partisipasi total dari daftar pemilih tadi, jadi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagikan dengan DPT-nya tadi dikalikan 100, kita menghasilkan prosentasi tadi. Nah jumlah ini kan artinya bahwa kita punya DPT itu belum cukup valid. Jadi salah satu variabelnya adalah bagaimana daftar pemilih tetap itu kita belum cukup bersih untuk kita hitung di dalam tingkat partisipasinya. Hal lainnya yaitu bahwa memang orang sudah sangat sadar bahwa saya memang harus pergi ke TPS. Dalam beberapa contoh di beberapa daerah lain itu bahkan tingkat partisipasi pemilihnya itu mencapai 40%. Sangat-sangat rendah. Kalau saya tidak salah itu di Kota Medan, Sumatera Utara. Itu pernah yang sampai dengan 40-an. Kita tidak bertanya mengapa, rendah sekali. Mengapa seperti itu? Kita juga bisa berdiskusi tentang itu mengapa, tetapi bahwa ada fluktuatif, kemudian datanya itu juga perlu kita pertanyakan. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar orang sudah mulai merasa bahwa oh ya, kesadaran saya untuk pergi ke TPS memang saya sedang tidak gunakan hak pilih. Oleh karena apakah calon saya, apakah partai politiknya dan seterusnya. Jadi ada banyak variabel yang bisa mengganggu fluktuasi naik atau turunnya. Saya potong ya Pak. Okay. Berarti memperhatikan keadaan yang barusan Bapak jelaskan. Nah, adakah cara-cara dari KPU untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? Misalnya dengan sosialisasi terkait apa yang dilakukan oleh KPU atau pendidikan pemilih mungkin untuk meningkatkan tingkat partisipasi itu. Pendidikan pemilih itu diberikan tidak hanya kepada pemerintah, partai politik, tetapi kita semua sebagai warga bangsa yang melihat bahwa untuk sebuah demokrasi yang baik, kita memulai dengan sebuah demokrasi prosedural. Jadi di dalam demokrasi itu perlu ada sebuah prosedur yang diatur dengan undang-undangnya. Nah, prosedur-prosedur yang diatur dengan undang-undang
itu mesti ada standar-standarnya. Jadi kalau kita mau supaya ada pendaftaran, kita mau nih, saya mau terdaftar sebagai pemilih. Bagaimana prosedurnya? Apakah dipahami oleh masyarakat atau tidak? Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi pemilih? Siapa saja yang boleh memilih? Kita mengetahui aturannya dulu deh. Sesudah kita mengetahui aturannya, baru kita mulai jalankan. Nah, kita mulai berpartisipasi. Karena itu proses untuk penyadaran, proses untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan, membangkitkan kesadaran masyarakat, membangkitkan kesadaran pemilih, itu menjadi kunci suksesnya kita. Maka itu pendidikan pemilih itu digalakkan di mana-mana. Jadi tidak hanya sebagai penyelenggara, kami semua, kita semua sebagai warga itu juga tugas untuk memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Okay. Nah, sehingga pola yang kita lakukan itu juga dari tahun ke tahun selalu kita perbaharui. Kita misalnya mempunyai program pendidikan pemilih bagi masyarakat pesisir. Pendidikan pemilih daerah pantai, daerah konflik, pendidikan pemilih bagi perempuan dan kaum disabilitas, kaum marginal, semuanya itu kita lakukan dengan sebuah kesadaran bahwa seluruh warga bangsa ini tidak boleh ada diskriminasi. Semua warga harus mengetahui aturannya. Yang sama. Saya bilang tadi bahwa demokrasi itu harus ada prosedur yang jelas. Itu diatur di dalam hukumnya, aturannya, seperti itu. Nah, supaya apa? Kesadaran masyarakat itu bisa jalan, bisa dijamin, bisa dijalankan secara baik. Ya. Nah, berarti cocok tidak sih Pak, kunci kesuksesan sebuah pemilu itu berdasarkan tingginya angka partisipasi masyarakat? Mula-mula iya. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana tingkat partisipasi. Nah, kita itu sudah menetapkan dalam Renstra KPU, tingkat partisipasi kita itu harus 77,5%. Berarti 77. Harus memenuhi target itu. Memenuhi target itu. Itu saja dulu deh. Nah, ketika kita mencapai target, nah ada dua lagi. Tingkat partisipasi untuk kaum disabilitas itu juga harus 77%. Begitu juga tingkat partisipasi untuk perempuan harus 77%. Jadi kita harus ada angka supaya kita bisa capai tadi. Ada angka yang harus kita targetkan untuk dicapai. Bagaimana kalau misalnya hanya 44%? Bagaimana cara untuk bisa mendongkrak? Supaya mendongkrak. Tetapi yang terpenting buat kita adalah bahwa sesudah tingkat partisipasinya tinggi, itu kita juga mulai melihat indeksnya setiap tahapan pemilunya. Bagaimana mutu partisipasi masyarakat atau pemilih dari tahapan-tahapan. Jadi misalnya di pendidikan pemutakhiran data pemilih, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat di dalam proses ini. Nah, kita misalnya itu mempunyai satu aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Nah, kita bisa sebarkan itu untuk masyarakat mulai mengecek secara mandiri. Apakah nama saya sudah terdaftar sebagai pemilih? Belum. Kalau begitu bagaimana caranya supaya saya juga ikut mendaftar? Nah, banyak kemudahan yang dibuat oleh KPU untuk memberikan hak masyarakat itu bisa terjamin di dalam ikut dalam pemilu. Berarti secara konstitusi wadahnya sudah tersedia, ruangnya sudah tersedia. KPU sudah menyediakan fasilitas berupa aplikasi untuk mengecek apakah kita terdaftar. Nah, sekarang kembali kepada teman pemilih. Betul. Teman pemilih juga harus punya kesadaran untuk lebih berpartisipasi di dalam mengawal bahkan menjadi pemilih ketika hari pemungutan suara nanti. Balik lagi tadi pertanyaan Bu Neke. Tingkat partisipasi apakah pergi itu terukur dan tinggi titik atau itu? Menurut tadi saya bilang bahwa itu juga perlu ada satu ukuran atau standar. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ.
tingkat partisipasi yang tadi saya itu kita sebut sebagai demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural itu bukan bahwa ini tidak harus dilakukan karena itu sebuah prosedur yang harus kita ikuti, wajib kita diikuti ya. Nah, tetapi yang kedua yang terpenting berikutnya adalah bagaimana demokrasi substansial itu. Demokrasi substansial itu bagaimana ada jaminan tingkat indeks partisipasi masyarakat itu, kemudian kita lihat bahwa mereka benar-benar menyadari bahwa ini ketika saya berpartisipasi itu sebuah kesadaran yang saya munculkan untuk mengikuti. Nah, misalnya begini, ketika pemilu itu perlu ada kandidasi. Jadi bagaimana orang mencalonkan, memilih kandidatnya, calonnya. Proses ini itu dibuka kepada publik. Bagaimana partisipasi masyarakat supaya bisa melihat bahwa calon-calon yang dipilih ini oke atau berkualitas atau tidak. Jawab tidak. Ya. Ketika ada yang mengetahui bahwa oh ya kami punya calon ini ternyata kurang bagus deh. Ya. Tolong disampaikan kepada yang menyelenggarakan yang kandidasinya itu ke partai politik bahwa ada masalah tentang ini, masalah tentang ini, tolong diperbaiki dan seterusnya. Jadi bukan hanya pergi ke TPS lalu titik, tidak, tetapi mutu dari tiap tahapan itu yang harus diisi. Yang kedua misalnya di kampanye, masa kampanye maka orang berbondong-bondong untuk pergi melihat, menyaksikan visi dan misinya. Ketika dia mengetahui tentang visi misi dia, lalu dia akan menentukan, oh ya kalau itu di hari pemungutan suara, saya akan memilih dia karena ada rekam jejaknya yang saya tahu, saya mengetahui tentang kemampuan dia, kapasitas dia, dari mana pada saat masa kampanye. Tapi kalau kita tidak pernah ikut kampanye, bagaimana saya tahu bahwa tidak pernah tahu apa dia visi punya kemampuan misinya? gitu. Jadi begitu bermutunya kalau partisipasi itu kita isi dari setiap tahapan ke setiap tahapan berikutnya. Juga ketika ada masalah-masalah hukum, itu juga tolong disampaikan dong kepada penyelenggara, ada Bawaslu, ada DKP. Feedback dari masyarakat supaya apa? Semakin banyak masukan dari masyarakat itu kita mendapatkan feedback yang bagus sehingga kita akan memperbaiki manakala ada salah atau kita memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bila perlu yang lebih sempurna. Saya kira itu. Menanggapi apa yang barusan Bapak jelaskan, jadi masyarakat ini kan sekarang sudah sangat cerdas ya Bapak ya. Dia seperti yang tadi Bapak bilang bahwa dia melihat rekam jejak dari calon yang akan dipilihnya. Dan ketika dia menjatuhkan pilihan dan calonnya itu menyalurkan aspirasinya dia dan bertanggung jawab atas aspirasinya itu. Nah, bagaimana jika ternyata calon yang dipilihnya itu tidak dapat menyalurkan aspirasi dan harapannya? Saya bilang tadi bahwa di awal diskusi Bu Aneke, bahwa pemilu itu ada sebuah rotasi untuk pergantian kepemimpinan. Nah, 5 tahun sebelumnya itu kita memilih si A. Jangan harap kami akan memilih engkau lagi. Apabila selama 5 tahun itu tidak menunjukkan sebuah prestasi yang baik, kinerja yang baik. Kita duduk saja, tidak pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat, tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Maka ketika pemilu berikutnya, inilah kesempatan orang untuk melakukan evaluasi. Itu substansi dari pemilu, rotasi kepemimpinan, evaluasi terhadap calon-calon, evaluasi terhadap partai-partai. Si partai ini betul tidak memberikan atau menyalurkan aspirasi kami. Kalau tidak, evaluasi berikutnya dia akan menentukan pilihan lain. Apalagi banyak partai-partai baru yang bermunculan ya Bapak. Dan tidak pernah ada batasannya. Ya, seperti itu. Oke, nah yang terakhir nih Bapak, apa pesan dan harapan untuk teman pemilih semua dalam ikut mensukseskan pemilu 2024 nanti? Pemilu 2024 itu pesta demokrasi kita bersama. Nah, ketika pesta, maka kita menyelenggarakannya itu dengan riang gembira, dengan sukacita.
Di hari pemungutan suara di 14 Februari itu bersamaan dengan peringatan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Ya. Perbedaan pendapat, kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Kita ini menganut sistem prinsip mayoritarian. Nah, siapa yang lebih unggul, dia Suara yang terbanyak. bahkan kalau selisih 1 suara saja, Ya. itu juga kita harus hormati bahwa engkaulah pemenang dan kami. Perbedaan pendapat, menghargai orang lain, ini sikap yang paling terpuji yang harus terus-menerus kita adakan. Supaya apa? Supaya kita semakin dewasa, kita semakin matang berdemokrasi, bahwa perbedaan pendapat, kekalahan, Itu sebuah hal yang keniscayaan biasa ya. biasa saja. Ya. Kali ini kita belum mampu, Mungkin kali berikut. kesempatan berikut kita bisa Ya, membuktikan. Ya. maka itu sekarang saatnya kita berpartisipasi, lakukan sesuatu untuk memperbaiki demokrasi substansial kita, yaitu pemilu di tahun 2024. Ada 2 teman pemilih, mulai dari Februari dan juga di 14 Februari dan 27 November. Pastikan bahwa Anda terdaftar sebagai pemilih, kemudian jika Anda memang bukan sebagai anggota partai, juga ungkapkan sesuatu supaya biarkan kami tahu. Saya kira itu. Aduh, senang sekali ya bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Yosafat Qoly dengan tema partisipasi masyarakat dalam pemilu. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan bisa menjadi perhatian teman pemilih semua untuk dapat mengambil peran lebih aktif lagi di dalam gelaran pemilu 2024 demi rasa cinta dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, jangan lupa ya teman pemilih bisa mengecek nama Anda atau rekan atau keluarga terdaftar sebagai pemilih lewat aplikasi Lindungi Hakmu. Dan jika teman pemilih bukan anggota dari suatu partai politik tertentu, teman pemilih bisa mengeceknya di infopemilu.kpu.go.id. 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara untuk pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD provinsi. Dan 27 November 2024 ada pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Terima kasih Bapak Yos sudah berkenan mampir dan berbincang-bincang tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sangat mengedukasi dan menginspirasi bagi teman pemilih semua. Nah, teman pemilih, jangan lupa ya untuk like, share, bahkan komen, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Podcast KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.